Saudara, selamat datang di Bread Community. Saya mengucapkan salam kasih kepada saudara semua, juga dari Bapak Gembala saudara yang ada di tengah kita. Kita bersyukur Bapak Gembala makin seger, makin sehat berkat doa dari saudara. Puji Tuhan, saudara. Kita akan melanjutkan ini session part yang keempat, yaitu bagaimana kita mengenal kerajaan surga dan level-level yang ada di surga nanti. Hari-hari ini terus kita akan belajar mengenai Kingdom of God, Kingdom of Heaven, kerajaan surga. Bagaimana nanti saudara akan belajar mencintai Tuhan, mencintai hadiratnya, mencintai dan memandang Tuhan sampai kekekalan nanti kita pandang Dia muka dengan muka. Saudara, di bumi tidak ada yang kita ingini selain Dia yang kita cintai, Dia yang kita sembah. Itu sebabnya saya menuntun saudara dari waktu ke waktu agar saudara terus mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, supaya kita sama dengan Dia nantinya kita beroleh kebangkitan dari orang-orang mati. Saudara, kita sebentar dalam minggu ini nanti kita akan memasuki pencurahan Roh Kudus. Kita akan merayakan kenaikan Yesus Kristus ke surga, dan kemudian kita akan menantikan Roh Kudus selama 10 hari. Dan saya harapkan saudara bisa hadir di sini, saudara bisa sama-sama kita sehati bergandengan hati, ya saudara. Kita mencintai Dia, kita menyembah Dia, kita menantikan Dia agar Dia terus mencurahkan sampai dikatakan penuh dengan Roh Kudus. Kalau dibilang penuh berarti belum sepenuhnya kita ini penuh, tetapi kita akan terus belajar sampai kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu nanti dan minggu depan ada pengumuman, nanti saudara akan bisa datang ke sini menyempatkan waktu karena saudara cinta kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saudara, saya akan melanjutkan, dan ini adalah part yang terakhir yang masih dikosongin di sini. Saya bersyukur bahwa saudara mengikutinya, saudara bisa mengertinya, dan saudara mulai mengejarnya. Saya rindu supaya saudara tidak biasa-biasa saja kekristenan, tetapi saya rindu saudara masuk kepada level-level yang lebih tinggi daripada yang pertama. Karena dikatakan di dalam Alkitab, ada yang terkecil dalam kerajaan surga dan ada yang terbesar. Berarti kalau yang terkecil itu nanti akan selamanya dipimpin oleh yang ada di atas. Saudara milih mana? Dipimpin atau memimpin? Tentunya saudara tidak mau dipimpin selamanya. Saya rindu agar saudara punya hati untuk bersama-sama memerintah dengan Tuhan selama-lamanya. Bukan kita mengingini posisi, tetapi saya rindu karena ada disediakan bagi kita. Dan nantinya banyak orang yang tidak mempedulikan posisinya di surga. Mereka sampai di bumi, ngentelan di bumi, tetapi mereka nanti di surga terendah, terkecil. Saya nggak mau saudara gelo saat saudara nanti menghadap Dia selamanya. Saudara dalam pengadilan dipisah-pisahkan dan saudara ternyata terkecil. Kerinduan saya supaya yang di sini yang mendengarkan, saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, saudara bisa duduk bersama Dia memerintah. Terakhir saya bicara mengenai orang yang masuk ke dalam Yerusalem baru, kota Yerusalem baru atau New Jerusalem City. Orang itu mengasihi Tuhan dengan dalam, mengasihi Tuhan secara dalam. Ya, mengasihi Tuhan secara dalam. Lalu imannya adalah iman emas. Diuji dengan berbagai pencobaan, gak nyerah. Diuji lagi, gak nyerah lagi. Diuji lagi, menang, berkemenangan.
Firman Tuhan mengatakan orang benar itu boleh jatuh 7 kali tetapi dia akan bangkit. Amin. Saya rindu supaya saudara saat diuji, apapun ujian saudara, saudara tetap beriman, tetap berharap kepada Tuhan. Terus saudara mengasihi orang-orang yang diutus untuk menguji saudara. Lalu di sini juga imannya adalah iman emas, ya. Iman emas saat saudara diuji, saudara dengan kasih iman emas, lalu saudara mengerjakan semua pelayanan dengan sempurna. Dengan apa saudara? Dengan apa? Oke, dengan sempurna. Saya pernah menyampaikan firman Tuhan yang mana ada dikatakan bahwa raja ini dia melayani Tuhan, melakukan segala sesuatu, tetapi tidak dengan sepenuh hati. Itu ditulis saudara di dalam firman. Ya, lalu ada lagi yang dengan sepenuh hati. Itu sebabnya saya rindu menuntun saudara di sini agar saudara melayani, melakukan segalanya, mendoakan, melakukan apapun dalam kehidupan saudara dengan segenap hati seolah untuk Tuhan. Saudara mengasihi, memberi, melayani, mendoakan seolah semuanya untuk Tuhan. Nah, di sini juga di New Jerusalem City, orang yang masuk di sini adalah orang-orang yang memenangkan jiwa-jiwa. Di sana makanya nanti akan ada mahkota. Ya, waktu lalu saya mengatakan bahwa ada mahkota buat orang-orang yang sampai di sini. Yang sini gundulan, yang sini bajunya hanya putih plain saja, biasa saja. Tetapi di sini semuanya indah. Ini jauh saudara. Di sini masih melakukan lulus disucikan, tetapi nggak ada kasih. Di sini yang ketiga masih saja ada dosa, sinful desire, masih ada keinginan berdosa. Saya berharap kita sama-sama naik ke level yang lebih tinggi. Di sini tidak ada lagi dosa. Yang ada hanyalah cinta kepada Tuhan. Di sini ini level murid yang berani menyerahkan nyawanya bagi orang banyak, bagi orang lain. Waktu lalu saya ceritakan mengenai Angelo, dia yang hanya seorang pemulung, tetapi diberi karunia Tuhan. Awalnya karunia 3, tetapi ditambahkan karena dia mengerjakannya. Dia bekerja sebagai pemulung, dia mendapatkan hasil 50%. Dia berikan untuk penginjilan, untuk mitra. Makan dapat apel satu aja dia mengucap syukur sama Tuhan. Akhirnya Tuhan berikan kesempatan. Saudara, di dalam kehidupan kita ada kesempatan. Kesempatan itu mungkin tidak akan pernah kembali lagi. Seperti perempuan dengan minyak narpasu. Kesempatan itu cuma sekali, saudara. Kesempatan Yesus akan dikubur, Yesus akan mati. Cuma sekali. Kita nggak bisa abaikan kesempatan yang Tuhan hadapkan kepada kita. Kita bilang, kapan-kapan nggak akan ada lagi kesempatannya. Sekarang atau never, now or never. Ya, sekarang ini kesempatan, kalau ada kesempatan dilewatkan kepada kita harus nangkep, saudara. Kita diminta ini, saya nggak bisa kapan-kapan aja. Belum tentu kapan-kapan itu datang. Itu sebabnya kalau saudara diberi kesempatan untuk melayani di bidang apapun, kalau saudara dipercayakan, saudara bilang yes, nanti Tuhan akan berikan kepada saudara kemampuan. Lalu si Angelo itu diberikan kesempatan suatu kali, semua malaikat berkata, Tuhan, dia saudara, dia ini aja, dipanggil aja, ya, panggil aja supaya dia masuk di surga yang tertinggi, supaya dia menikmati upahnya. Dan bilang belum, sebentar, saya akan kasih kesempatan terakhir. Bisa lulus gak dia? Masuk ke New Jerusalem City gak? Akhirnya kesempatan itu datang. Seorang pemabuk lewat di depan istananya itu
gubuk saudara, kardus ya, kardus aja karena dia pemulung. Waktu ini pemabuk ini gentengan, dia mabuk tiba-tiba blok jatuh. Lalu si Angelo ini lihat, ih, kok ada orang jatuh ini? Dicium, wah baunya ini ya, minuman keras. Lalu dia mikir, nah ini mikir, kesempatannya dia mikir, haruskah aku menyeret dia masuk ke tempat rumahku atau tidak? Kita seringkali dihadapkan dengan egoisme segala. Ya, penuli wes bayar. Lalu kalau kita kesempatan makan bersama orang lain bayar, kita ambil sepuasnya. Kita ambil jus yang terbaik, jeruk yang terbaik, makanan yang terbaik. Padahal kalau kita sendiri melalui duit, kita nggak mau keluar seperti itu. Saya ngajarin kepada staff saya, kalau diajak itu jangan seperti itu. Jangan aji mumpung. Kita harus yang terendah, ngambil sudah teh panas saja, teh pahit. Tapi orang aji mumpung, kebetulan dibayar. Saudara sama, jadi saudara akan di sini terbawa. Kita hanya seperti orang lain, terbawa. Kita sendiri nggak mau ngeluarin duit, egoisme di sini. Nah, Angelo ini mikir, haruskah saya menyeret dia, nanti saya berarti di luar saya kedinginan di mana ya? Tetapi luar biasa, karunia yang Tuhan berikan sedikit saja itu dia lakukan dengan penuh kasih, dan dia seret ini pemabuk, dan kemudian dia di luar kedinginan, di situ dia mati sebagai martir. Dia langsung dibawa oleh malaikat-malaikat yang menempati rumahnya yang terbaik di surga. Duduk di sini, duduk dekat dengan tahta Bapa. Di sini ada tahta, ya. Di sini ada tahta Bapa juga, di mana nanti kita bisa menyembah saat kita bersama dengan dia saat dia datang. Duduk dekat Raja segala raja. Saudara, kita nggak harus mati untuk jadi martir. Mati, tetapi kita itu hari-hari bisa menyerahkan nyawa kita. Seringkali nyawa kita ada di dalam uang. Kita sulit keluaran duit, kita sulit keluaran kalau orang lain boleh, tetapi kita sendiri sulit. Bahaya sekali. Tapi kita bisa menjadi martir setiap hari untuk memberikan kepada orang lain. Masih ingat kan? Kristen danau atau Kristen sungai, ya. Kalau danau itu mendek di situ, airnya nggak kemana-mana, lama-lama bau. Ya, tetapi sungai itu ngalir. Saya merasakan jadi Kristen sungai saudara nggak pernah ngalir terus. Lalu di sini hanya ada iman, pengharapan dan kasih yang full. Di sana semuanya indah, ada binatang-binatang juga di sana, semua pohon, tumbuhan, rumah-rumah jauh lebih indah dari yang di bawah. Yang di bawah saya sampaikan waktu lalu bahwa ada juga rumah yang seperti katanya kandang pitik. Tapi kandang pitiknya surga bagus sekali. Kita nggak tahu lah apakah masa sih di surga ada kandang pitik. Entahlah, kita nggak ngerti. Tetapi ada yang melihat begitu, bukan kandang pitik tenangan yang pakai bambu begitu ya, karena nantinya tidak ada yang seperti itu bahan-bahan di surga. Tetapi hanya petak-petak saja. Tapi di sini semua yang merupakan keindahan. Tuhan menguduskan orang-orangnya di sana. Setiap hari ada pujian penyembahan, ada tarian-tarian malaikat, indah sekali, kesempurnaan. Kita sampai saat ini itu belum tahu yang namanya kesempurnaan di surga bagaimana, ya.
Kalau kesempurnaan di bumi orang nggak bisa ukur, padahal firman Tuhan ada ukurannya bagaimana kita harus ini dan itu. Lain kali saya akan ceritakan sampaikan kepada saudara, tapi hari ini saya hanya akan menyampaikan apa yang ada di sini. Lalu yang terakhir adalah tata Bapa dan tata anak domba. Jadi ini adalah kediaman mereka, tata Bapa, kemudian di sebelah sini, sebelah kanannya adalah tata anak domba. Jadi sebaiknya saya tulis di sini ya. Tetapi yang pertama adalah Bapa, kemudian tata anak domba, tetapi kedudukannya di sini dan di sini. Tata anak domba di sebelah, katanya firman mengatakan bahwa dia melihat bahwa anak domba itu duduk di sebelah kanan tata Allah Bapa. Right? Jadi itu yang terjadi. Tata di sini beda dengan tata di sini ya. Ada dua tata sebagaimana tadi saya sampaikan. Nanti saya akan ceritakan kepada saudara kenapa ada dua perbedaan tata ini. Tatanya sangat indah, sangat mulia, sangat agung, elegan, besar, penuh dengan kuasa lebih daripada apa yang bisa kita tangkap secara manusia. Ya, tata domba itu adalah tata Yesus Kristus, sangat beda dengan tata Allah Bapa, tetapi mereka memiliki satu hati yang sama. Ya, satu hati yang sama, memancarkan sinar cahaya kemuliaan sehingga dikatakan bahwa di sana tidak ada lagi gelap, tidak ada lagi malam, tidak ada lagi siang, tidak ada lampu, tidak ada matahari, tidak ada bulan dan bintang, karena mereka menerangi semua penduduk di sorga. Saudara, saya rindu untuk saudara bisa mengerti ini dengan detail. Saya sampaikan sudah 4 kali. Itu sebabnya kalau saudara masih lupa, saudara boleh lihat di YouTube. Saudara untuk belajar lebih lagi agar kita sama-sama naik di level yang lebih tinggi. Nah, sebentar saya akan menayangkan video ini adalah dia pelukis Korea. Dia dibawa Tuhan untuk melihat surga dan neraka. Kenapa? Dari kecil, dari kelas 3 SD, dia selalu bertanya-tanya, saya ini hidup untuk apa? Manusia hidup untuk apa? Tuhan itu gimana? Pengadilan Tuhan itu gimana? Lalu saya kalau mati masuk mana? Mati, orang mati, apakah mati hanya mati saja dan selesai? Atau ada kehidupan yang akan datang? Dia bertanya terus sejak kecil, saudara. Sampai kemudian akhirnya Tuhan perkenankan dia untuk dibawa melihat ke surga dan neraka. Kali ini saya akan tayangkan dia, Wabicung namanya, untuk dia melihat surga, dan karena dia adalah pelukis indah sekali, dia dikasih lihat kemudian dia melukiskan. Jadi bukan difilmkan film seperti keadaan itu, tetapi dia melukis apa yang dia lihat kemudian di sequence menjadi suatu film. Ya, mari kita melihat ini. 상이 천국길로 가는 지름길이 되리라 믿습니다. Saya percaya bahwa video ini adalah menolong kita untuk mencapai ke surga. Video ini telah dipersiapkan oleh Roh Kudus. Saya berdoa supaya saudara mendapatkan rahasia surga melalui video ini. Bahwa saudara juga tertantang untuk masuk ke surga yang tertinggi.
suara boleh dinaikkan sedikit? Ya. Perjalanan ke surga, Korea. Saudara di seluruh dunia, selamat datang kepada kehidupan. Tujuan Tuhan adalah bagaimana Dia menciptakan manusia. 창조주 하나님께서 Tuhan memiliki tujuan di dalam menciptakan seluruh manusia. 목적이 없었으면 Kalau ada tujuan, 창조하지 않으셨을 것입니다. kalau tidak ada tujuan, tidak mungkin Dia menciptakan dunia dan manusia. 성령님과 성자 Dia adalah keseluruhan dari ilahi Tuhan Roh Kudus 우주를 창조하신 yang telah menempuh kehidupan selama 13,7 miliar 45년 tahun. 이상의 시간을 들여 Kemudian Dia juga menghabiskan waktu 4,4 bilion tahun untuk menciptakan 900만 년의 dunia. 시간을 들여 사람의 Dia 육신을 menciptakan 창조하신 목적은 영혼을 창조하기 tubuh manusia dan menaruhkan 결국 rohnya. 영체를 창조한 목적은 그 육이 하나님과 성령님과 성자 Dia menciptakan spirit, roh itu supaya di dalam manusia percaya kepada Tuhan, Roh Kudus, anaknya dan Mesias. Mereka boleh percaya sepenuhnya terhadap firman Tuhan dan mengubah mereka menjadi suatu roh di sorga. 천지와 Ini adalah tujuan dari Tuhan ciptakan surga dan dunia dan juga manusia dan roh-roh. 하나님의 목적은 영원하고 Tujuan Tuhan adalah kekal, indah, menakjubkan, misterius. Itu disebut adalah tujuan kasih. 80-90년의 삶은 Hidup manusia 80 sampai 90 tahun adalah waktu yang dibutuhkan sampai 60만 kita 세상에서 살다가 sempurna. Kehidupan kita tidak hanya diciptakan secara fisik saja, tetapi Tuhan punya tujuan menciptakan kita untuk kita masuk dalam kerajaannya dan hidup selama-lamanya dalam kasih. Ini adalah tujuan dari keselamatan. 고린도전서 15장 44절 육의 몸으로 심고 Di dalam 1 Korintus 15 ayat 44 dikatakan bahwa barang siapa menabur di dalam daging maka dia akan menuai daging, tapi jika dia menabur di dalam roh maka dia akan menuai roh. Aku menyatakan kepadamu bahwa darah dan daging tidak bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Sebagaimana tubuh ini adalah fisik manusia, tetapi spirit itu adalah roh. Manusia fisik tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi roh kita nantinya akan diubah melalui firman dan perbuatan-perbuatan kebenaran untuk kita mendapat warisan kerajaan surga. Inilah transformasi dari roh, bagaimana kita ketika kita makan buah dari perkataan kita sendiri, maka kita akan menyerap di dalam daging. Itu sebabnya perbuatan-perbuatan fisik kita itu akan terserap di dalam roh dan mengubah kita. Kehidupan roh adalah kehidupan yang sangat-sangat bervariasi.
Sebagaimana 7 miliar manusia di dalam dunia ini, mereka mempunyai perbedaan-perbedaan dari kasih dan kejahatan, kebaikan dan kejahatan. Dan semuanya tercakup di dalam manusia daging atau roh. Di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa 불바다 지옥 등으로 나누어 표현. kehidupan roh yang jahat, mereka masuk ke dalam penjara, masuk ke dalam Hades, masuk ke dalam api neraka. Tetapi kehidupan di sorga dipisahkan dari berbagai tempat sesuai dengan waktu dan level kasih mereka. Seperti apakah kehidupan di sorga? Sorga ialah sesuatu yang tersembunyi di ladang. Kehidupan di surga adalah kekayaan yang tersembunyi di mana seseorang menemukannya, kemudian dia menyimpannya lagi, dan dengan sukacita dia pulang ke rumahnya, menjual segalanya dan membeli ladang itu. Surga itu seperti juga kekayaan yang sangat-sangat berharga. Manusia tidak dapat mengertinya sampai sekarang. Sorga itu seperti kerajaan yang tersembunyi dengan keindahan yang luar biasa. Kedua, sorga adalah alam kasih. Sorga adalah di mana kita memiliki satu hati. Kita saling mengenal satu dengan yang lain, hati kita dan perbuatan kita sama, yaitu kita memiliki kasih yang tidak terbatas, sukacita yang kekal yang tidak terbatas. Sorga adalah dunia kasih di mana kita hidup dan kita mengasihi satu dengan yang lain. Dengan kasih yang sempurna, kita taat sepenuhnya kepada firman dan Tritunggal. Ketiga, sorga adalah 세상에서 보통으로 살다가 구원받아 천국에 간 영혼과 정말 열심히 하여 천국에 간 영혼. Saudara, kalau kita melihat surga, tidaklah mungkin surga itu diberikan kepada orang-orang tanpa level perbuatan mereka di bumi. Memang kita sudah ditebus oleh Yesus, tetapi perbuatan kita nanti menentukan level kita di surga. Surga adalah di mana hati, pikiran, dan lifestyle kita menyatakan perbuatan kehidupan kita. Ada area-area dan rumah-rumah yang akan kita tinggali di surga yang diciptakan persis untuk personal kita, untuk kesukaan kita, dan kita sebagaimana kita melayani itu akan menyatakan hati dan perbuatan kita. Roh kita kemudian akan ditempatkan seketika di mana perbuatan-perbuatan di dunia kita ini akan memberikan upah kita. Surga adalah struktur. Struktur itu tidak seperti struktur di dunia, yaitu keluarga, anak, dan sebagainya. Tetapi struktur di surga itu semuanya mengacu kepada Holy Trinitas. Itu sebabnya di surga itu kita itu nggak seperti ini anak saya, ini istri saya dulu, ini suami saya, tetapi kita semuanya strukturnya kita hidup sebagai mempelainya Kristus. Keenam, surga itu adalah
인생 100년 동안 누리며 tempat 살았어도 bermain kekal 천국에 selamanya. 가서 하루 동안 그 기쁨을 Walaupun 누리며 saudara 사는 hidup 것만 mungkin 못합니다. 100 tahun, tetapi tidak bisa dibandingkan satu hari pun hidup di sorga. 영원한 기쁨. Sorga adalah tempat sukacita kekal, bahagia yang berkesinambungan. Sorga adalah tempat yang sudah disediakan oleh Tuhan bagi tiap-tiap orang. 모든 Tuhan 사람들이 sudah menyediakan 천국에 semuanya 가도록 예정해 놓으셨습니다. kepada orang-orang yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. 그러나 하나님과 주님을 믿지 않고 죄에서 Tetapi Tuhan 구속함을 받지 못함으로 menyediakan darahnya untuk membersihkan kita agar kita yang percaya kepadanya, kita tidak masuk ke dalam neraka tetapi masuk ke dalam kehidupan yang 하나님과 kekal. 주님을 믿고 Siapapun juga yang berjuang untuk masuk ke dalam kerajaan surga dan mereka yang melakukan firman Tuhan, kehendak Tuhan, mereka boleh masuk ke dalam kerajaan surga. 8 surga adalah tempat yang penuh dengan 포화의 세계입니다. treasure, kekayaan. 세상의 포화들이 아무리 커도 Tidak peduli saudara di dunia itu mungkin kaya raya, 목걸이 tetapi 정도밖에 안 됩니다. tidak sebanding dengan semua permata perhiasan yang saudara miliki di surga. 파이어, Surga 홍옥, 자족 등 수백 가지 보석으로 terdiri 이루어진 dari emas-emasan, dari rubis, ametis dan semua 천국은 길도 황금길이요 산도 hal-hal yang berharga, batu-batu berharga, tetapi bukan batu. 각종 옥으로 되어 있습니다. Semua bebatuan di sana terdiri dari emas yang murni. Bahkan air, pohon, semua tumbuh-tumbuhan beda sekali dengan apa yang kita lihat di dunia. 9. Heaven, surga adalah tempat yang sangat bersih. 천국은 영원토록 깨끗한 세계입니다. Surga adalah tempat yang sangat indah, 물질의 bersih. 존재인 육신이 살고 있지 않고 Tidak ada hal-hal duniawi yang menempel di surga. Lebih dari itu, tidak ada pohon-pohon atau tumbuhan yang busuk di sorga. Sorga adalah tempat di mana diciptakan dengan semua ketepatan penimbangan. Semua pohon, bebatuan yang indah, gunung-gunung, bahkan lautan, semuanya indah. Rumah di surga sangat besar-besar. Ruang-ruangannya juga menakjubkan, besar. 갈 정도로 큰 Kalau saudara pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, saudara 영으로 다니니 금방 akan terbang. Saudara akan menjalani perjalanan secara cepat. 11. Surga adalah tempat kebahagiaan kekal. 지구 Kalau saudara 세상보다 sampai ke surga, 더 좋은 천국에서 di sana sangat-sangat indah, tidak terkatakan berapa kali indahnya, tidak ada bunuh diri, tidak ada kesusahan, kesakitan, tidak ada problem. Di sana adalah dunia yang sangat ideal dengan kasih dan sukacita yang kekal. Kalau saudara sampai di sana, saudara tidak pernah beranjak menjadi tua atau sakit. Saudara semuanya tidak bisa membayangkan di dunia ini apa yang ada di sorga. Perjalanan ke sorga. 지금부터 소개할 천국의 장면들은 성자께서 합당한 자들에게 Penglihatan di sorga ini diperkenalkan kepada saudara semua berdasarkan apa yang dilihat dan didengar oleh orang-orang yang sudah Tuhan angkat, Tuhan kasih lihat mata rohaninya. Mereka melihat 시간상 일부만 소개해 lebih dari tempat-tempat yang menakjubkan,
자, 그럼 이제부터 Marilah kita melihat perjalanan ke surga. 기도의 공적이 Ini adalah rumah seorang perempuan yang 천국을 향해 가고 suka 있었습니다. berdoa. Dia adalah pendoa yang luar biasa siang dan malam. 옥색의 아주 Saya melihat 웅장한 suatu 그 pintu gerbang dengan 문이 열리자 permata 아름다운 yang 소리가 sangat 났습니다. menakjubkan. Dan ketika pintu itu terbuka, saya memasuki 이동하였습니다. tempat itu 핑크색 untuk beberapa 거실로 waktu yang 만들어진 lama. 그 Saya melihat sebuah nampak seperti istana. Ini dimiliki oleh seorang perempuan dan Tuhan berkata bahwa tempat ini, rumah ini ada di pusat dari tempat yang terbaik di surga. Karena perbuatan-perbuatannya yang baik, karena dia mencintai Tuhannya, perempuan ini adalah pendoa yang sangat dalam, yang lebih dari orang-orang lain. Dia adalah pendoa syafaat. 그 성의 내부로 Saya masuk ke 들어가 dalam istana rumahnya ini dan saya melihat-lihat di dalam. 안에도 Saya 온통 melihat ke warnanya semuanya pink ya. 천국의 모든 집들은 Di surga semua rumah-rumah, semua kebun-kebun, tanah semuanya dibuat sesuai dengan ukuran dari doa atau perbuatan kasih manusia di bumi. Saya tanya kepada Roh Kudus, kalau kita doa itu gimana? 기도하고 Roh Kudus jawab, kamu doa sesuai dengan apa yang Tuhan taruh di hatimu dan keinginan yang Tuhan berikan di hatimu kepada Roh Kudus, kepada Tuhan. Ini adalah gudang surga. Saya melihat seperti bangunan yang berupa seperti tulip, bunga tulip, dan Roh Kudus mengatakan bahwa ini adalah gudang anugerah yang disiapkan untuk bangsa-bangsa. 계단을 Lalu saya 올라가면서 naik ke tangga dan saya melihat ada tempat 황금 항아리들이 emas seperti ini dan sangat rapi sekali teratur. 반만 차 있는 항아리 Setiap 거의 바닥에 있는 항아리 kontainer tempat ini berbeda dan ada yang diisi setengah, ada yang hampir penuh, ada yang sudah penuh banget dan sebagainya. 성자께서는 은혜를 동일하게 Walaupun anugerah itu diberikan secara sama merata, tetapi tergantung daripada hati kita, bagaimana kita melakukannya, itu akan memenuhi kontainer tempat yang diberikan kepada kita. Kita bisa menerima anugerah 100% secara sempurna, tetapi tanggung jawab kita kepada pemberi itu membuat tempat ini penuh. 물이 담긴 것이었습니다. Ada seseorang dengan bubuk di sana, isinya bubuk dipenuh, ada yang dipenuhi dengan cairan. Biasanya anugerah ini 단상 말씀 dipenuhi sampai meluber. Ada seorang yang 여러 종류의 은혜를 받는 자라고 하셨습니다. melakukan firman Tuhan dalam banyak hal 성자 dan 중에 Tuhan memberikan anugerah sampai 감수성이 penuh. 뛰어난 자들이 주로 가루 은혜를 받게 됩니다. Para artis dan orang-orang dengan kesensitifan biasanya mereka mendapatkan anugerah ini. Tetapi kita tidak bisa mengatakan bahwa yang mana yang lebih baik atau lebih buruk, karena semua orang menerima anugerah sesuai dengan karakter mereka. 다른 층의 항아리도 Saya melihat semua tempat-tempat ini ada yang retak, 가루도 ada yang berupa cairan, ada yang berupa bubuk, 이것은 은혜가 tetapi ada juga yang bocor dan hancur. 하나님을 등지고 Lalu saya bertanya kepada Tuhan, 떠나가는 자들의 항아리였습니다.
Ternyata ini adalah mereka-mereka yang 차고 넘치는 자가 membalikkan dirinya dari Tuhan, yang menolak kasih karunia. Tuhan sebenarnya mengisi iman, mengisi anugerah itu kepada mereka, tetapi tergantung mereka itu mengambil dan bertanggung jawab atas anugerah itu. Dan jangan lupa supaya kita juga bisa mengucap syukur hari-hari atas anugerah yang Dia berikan kepada kita. Ini adalah ruang dari janji-janji Tuhan. 강렬한 천국의 빛이 흘러나왔습니다. Ada sinar yang begitu menyala luar biasa. Di dalamnya 그 안에는 ada sekitar 7 sampai 8 tahun 레이스가 많이 malaikat-malaikat. Ada malaikat-malaikat kecil, ada malaikat-malaikat yang sudah dewasa. 천사들은 Setiap malaikat mereka membawa satu tempayan dengan 보석의 글자들이 isi permata-permata dan tulisan yang mengelilingi dari permata-permata itu. Malaikat itu berkata bahwa ini adalah janji-janji yang dibawa dari dunia. 성자 주님은 타원형으로 Roh 된 Kudus 계단을 올라가 naik ke atas, Dia naik ke dalam dan 보좌에 앉으셨습니다. duduk di tempat seperti langit. 투명 유리 같은 진열장 Ada langit, tempat-tempat kaca yang mendisplay tempat berupa seperti mangkok-mangkok yang berisi permata-permata yang sangat berharga. Dan janji-janji ini tidak semuanya telah digenapi. Masih ada janji-janji, saudara. Jadi kita ada janji-janji Tuhan ke dalam kehidupan kita. Kita harus mengambilnya karena masih ada di sana. Yang sebelah kanan itu sangat lebih bercahaya daripada yang sebelah kiri. Janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita ini harus dijaga. Tuhan menjaga janji-janjinya yang Dia buat. Itu sebabnya kita sendiri, jikalau kita berjanji, kita harus menepatinya. Kita tidak boleh melakukan, kita memberi alasan-alasan bahwa itu adalah sulit dan sebagainya. Kita harus menepati semua janji-janji kita di bumi dan juga yang kita bawa ke surga dalam doa. Saudara pastikan bahwa saudara melakukan semua janji-janji itu sebelum hidup kita berakhir. Ini adalah ruang doa di surga. Saya melihat ada seperti bangunan segitiga yang sangat besar. Seluruh bangunan ini terbuat dari permata-permata yang bersinar sangat lembut sekali. Ada salib di atasnya seperti menyilaukan cahayanya. Kemudian saya masuk ke ruang itu dan saya melihat begitu banyak tentara-tentara malaikat. Mereka doa, ada yang menghadap ke pintu, ada yang menghadap ke depan. Semuanya mereka memakai baju jubah biru muda, laki atau perempuan. Mereka malaikat ini berdoa, dan Roh Kudus mengatakan bahwa ini adalah tempat doa, ruang doa. Saya mendengar sedikit dari isi doa mereka dengan izin dari Roh Kudus. Ini doanya malaikat. Oh, saya mau menjadi orang yang suka. Saya mau memberi pujian kepada Tuhan. Saya akan memberi sukacita lebih lagi. Saya berdoa supaya surga itu diturunkan lewat janji-janjinya. Saya berdoa, saya ingin melayani dengan kuasa Roh Kudus. Saya ingin menjadi seorang yang bisa menangkap matanya Tuhan. Sepertinya setiap mereka berdoa sesuai dengan misi mereka dan kesukaan mereka.
성자께서 Dan Roh 같이 Kudus 기도하라고 하셔서 mengatakan kepada saya agar berdoa juga. Lalu saya berlutut berdoa. Seorang malaikat pria mengambil bubuk yang bercahaya dan kemudian dia mengambilnya dari mangkok dan dia mencurahkannya, menyipratinya dan ke dalam tangan saya sehingga saya bertepuk tangan dan berdoa. Saya melihat juga dua malaikat wanita perempuan. Dia berkata bahwa saya akan mendandani kamu dengan pakaian jubah doa. Setelah dia mendandani saya, lalu dia berkata, ini menjadi jubah doamu selamanya. Saudara, lihatlah bagaimana Tuhan menginginkan agar kita senantiasa berdoa, sukacita saat kita berdoa. Saudara, bahwa semua harapan dan keinginan saudara semuanya dimulai dari doa. 사랑 구슬 그릇이 있는 방. Ini adalah ruang di mana manik-manik 어떤 건물 안으로 berada. 주님과 들어와 있었어요. Saya ada di suatu tempat di mana tempat ini penuh dengan manik-manik yang transparan, kelihatan sepertinya seperti bola 그 고래는 bola-bola soccer, tapi ada nama-nama yang tertulis di sana dan nama-nama itu ada nama-nama kita, nama kita, nama mereka terdaftar di dalam buku kehidupan dan juga di dalam buku kekal. Ada tempat yang berisi kasih ini dibuat tanpa celah, tanpa retak. Lalu Roh Kudus membuka buku-buku yang besar itu yang ada di tengah ruang tersebut, dan dia katakan bahwa ini adalah Alkitab sorga, dan dia membacakannya dari Matius 22 ayat 37. 마태복음 22장 37절. 예수께서 이르시되 Lalu Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Ini adalah hukum yang pertama dan yang terbesar. Dan yang kedua, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri, sebagaimana tertulis dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah firman ini. Sebagaimana saudara, jikalau saudara mengasihi Tuhan sepenuhnya, jangan sampai saudara mengasihi Dia setengah hati. Dengan demikian saudara juga bisa mengasihi sesamamu, tetanggamu, saudara-saudaramu, saudarimu, sebagaimana saudara mengasihi diri saudara sendiri. Dan kemudian itu menjadi kasih yang sempurna di surga dan di dunia, yang membawa kita kepada keselamatan yang sempurna, dan kita menjadi pengantin yang sempurna. Ini adalah perbuatan kasih sebagaimana Tuhan mengasihi kita dengan kita melayani orang lain dengan kasih. Saudara, Tuhan mengatakan bahwa aku membenci kasih yang setengah-setengah. Kalau kamu mengasihi aku tanpa mengasihi saudara-saudaramu yang di sebelah kamu, maka bagaimanakah kamu bisa ada di sebelahku? Saudara, kasih saudara harus seimbang antara kasih surga dan kasih kepada manusia di dunia. Surga adalah tempat bagi kita yang dijanjikan untuk kita, penuh dengan kemuliaan. Dan Tuhan tidak mau kita binasa. Dia menyediakan semuanya demi kasih-Nya kepada kita. Dia rela menyerahkan hidupnya. Dia yang nyaman ada di surga
sebagai milik yang harus dipertahankan. Tetapi dia datang ke dunia demi kasihnya kepada kita. Itu sebabnya kita juga belajar untuk mengasihi sesama kita. Dikatakan bahwa setelah kita selamat, maka ada perbuatan-perbuatan yang akan mengiringi kita untuk mendapatkan upah. Apakah pekerjaan perbuatan kita ini seumpama jerami, seumpama rumput kering, ecek-ecek, tidak berguna, hanya untuk kepentingan diri sendiri? Ataukah kita selfless, kita tidak egois, kita memberikan semuanya untuk Tuhan dan untuk mereka-mereka yang dikasihi Tuhan? Jangan lupa bahwa mereka-mereka yang membenci saudara, mereka-mereka tidak menyukai saudara, mereka juga adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Kita perlu mengasihi mereka dengan kasih ilahi. Kesempatan kita untuk mendapatkan upah yang besar di surga adalah bagaimana kita mengasihi orang yang nyebelin saudara, yang tidak mengasihi kita. Bagaimana kita sampai rela memberikan apa yang kita miliki untuk mereka yang menganiaya kita. Saya pernah sampaikan kepada saudara, bagaimana seseorang hamba Tuhan benci saya. Kata-katanya saya tak pernah saudara dikatain saudara saya dari Muslim. Mereka menganiaya saya, tak pernah ngatain saya seperti ini hamba Tuhan. Dia ngatain saya itu kata-katanya seperti dari neraka semuanya. Lalu saya bilang, Tuhan, kok ada ya hamba Tuhan sedemikian jahat, keji banget. Keji saudara. Saya berdoa sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan minta agar saya mengampuni dan memberkati. Itu yang sulit. Tetapi baginya itu sulit, tetapi tidak bagi anak Tuhan. Saya mengampuninya, saya memberkatinya, saya mendoakannya. Kemudian saya ingin memberkatinya. Bagaimana saya berkatinya? Saya nanya Tuhan, gimana Tuhan saya bisa memberkati orang itu? Saya berdoa dan Roh Kudus naruh di hati saya untuk mengasihi orang itu. 10 juta saudara. Aduh, 10 juta itu banyak banget. Saya bisa beli ini dan itu yang saya tahan. Kalau mau beli apa saya sayang saudara. Tetapi saya pada waktu itu diminta untuk memberikan 10 juta kepada orang yang menganiaya saya. Ngambil nafas banyak banget, tapi segera saya amplopin. Sisa duit saya nggak banyak. Kemudian saya berikan orang lain. Dan saya mendengar bahwa orang itu dikeluarkan dari pekerjaannya karena berhutang juga. 10 juta pas. Tuhan itu kalau naruh di hati kita pas ya. Tetapi saya berkata, ya ampun, ya jengkelnya itu masih ngumpal saudara. Tetapi sesegera mungkin karena Tuhan tahu di hati saya, tidak saja mengampuni, tidak saja mendoakan, tetapi memberkati. Untuk memberkati orang yang nyenengke saudara gampang, tetapi untuk yang nyebelin, aduh apalagi aduh siwa itu kata-katanya. Tapi di situ saya belajar kasih Tuhan. Saya belum mencucurkan darah untuk mengasihi orang itu. Saya belum sampai mati, baru dikuras saya punya hening saudara. Dan saya bersyukur saya bisa melakukannya. Itu jauh kira-kira belasan tahun yang lalu. Sampai kemudian Tuhan bawa saya lebih lagi. Tuhan kuras lagi, Tuhan minta saya kuras. Tergantung saya mau atau tidak. Tetapi saya mau. Dan Tuhan berkata, saya tidak suka kasih yang setengah-setengah.
Saya suka kasih yang konkret. Bagaimana engkau mengatakan bahwa engkau mengasihi aku kalau engkau tidak mengasihi sesamamu? Mari kita berdoa. Bapak yang bersyukur untuk bisa menampilkan video dari Bobby Chung, seorang penulis Korea yang Tuhan bawa ke surga. Dan firman Tuhan yang mengkonfirmasi bagaimana kami harus hidup di dunia, mengasihi sesama kami, mengasihi orang yang menganiaya kami, seperti seorang Samaria yang baik hati. Dia mengasihi musuhnya, dia meluangkan waktunya, dia memberikan keledainya, dia membayar hotel itu dan perawatan orang itu, dia memberikan minyak dan anggur untuk musuhnya. Dan bahkan dia berkata, jika masih ada yang kurang, aku akan bayar selebihnya besok saat aku kembali. Ajar kami hidup di dunia seperti Yesus, yaitu mengasihi. Sekalipun sakit hati kami mengasihi orang yang nyebelin, yang menista kami, orang yang sangat dursila, tapi Tuhan pun mati bagi kami orang yang berdosa. Bukan untuk kami menempati kedudukan yang tertinggi di surga, tetapi agar kami hidup sama seperti Yesus hidup. Kami berkati Miss Bobby Chung untuk pengalamannya bersama dengan Tuhan di surga. Memberkati kami mencelikakan mata hati kami. Terima kasih Bapak, kiranya firman ini termeterai dalam hati kami semua untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara semua yang diberkati berkata.